hatiku. Siang dan malam selalu kurindukan janjimu yang indah. Ku menjalaninya untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu kurindukan janjimu yang indah. Ku menjalani dalamnya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Saya lihat banyak wajah-wajah yang baru pulang liburan pada pagi hari ini ya. Dan kita bisa berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu di minggu pertama di tahun ini, kita datang di hadapan Tuhan untuk mencari wajah Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita, pada pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama, akan membaca pengakuan iman GBI. Oleh sebab itu saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman GBI. 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa, itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Rindu bersekutu dengan Roh-Mu Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap pujian penyembahan kami akan naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Melawat kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang Tuhan akan pulang tidak akan sama lagi. Kami akan mengalami jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Tuhan pelayan pada pagi hari ini. Biar mulai dari atas mimbar ini Tuhan, ada hamba yang memberitakan firman Tuhan sampai kepada pelayanan yang ada di bawah Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi kami semuanya. Dan Tuhan akan memakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan jalan ibadah kami pada hari ini, pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, biar Roh-Mu bekerja di atas kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku
pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar pujian ini menjadi penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat kami memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, ku rasakan di atas pujian, ku angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Saat kami menyembah-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, yang selalu memperhatikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat sama-sama tangan kita di hadapan Tuhan. Ku angkat hati. Amin. Pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hidup ini, buat segala sesuatu yang Tuhan berikan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Teruslah berubah Tuhan. Teruslah nikmati hadirat Tuhan saat ini. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam dan hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Lawan Tuhan mampu pulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Tuhan jamah kami Tuhan. Lawan kami terus sembah Dia. Ungkapkan setiap isi hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan setia untuk mendengarkan kita. Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, anak-anak ketebusannya. Dan Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita selamanya. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Mereka yang mau sungguh-sungguh mengasihi Aku. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya udah kita bangkit berdiri semuanya. Ku angkat hati. Mari kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Mari sembah Dia. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku angkat hati. Amin. Kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan atas segala hidup kami, yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa.
Kau lihat setiap kami yang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan berkenan atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami yang suka memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Sekali berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, amin saudara-saudara. Sampai teman kita nyatakan saat ini. Sebab Dia baik, haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan di depan Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Aku katakan sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan itu selamanya. Kita tak pernah berubah. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, amin. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Katakan sebab Dia baik. Dia baik, Dia sungguh baik, Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Berubah, teruskan selamanya. Terpujilah Tuhan. Katakan yes, Yesus. Terpujilah, haleluya. Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama kita katakan sebab Dia baik. Masih suka memuji Tuhan? Sebelum kita memuji Tuhan lebih lanjut, beri salam satu sama yang lain, kiri kanan, muka belakang. Katakan sebab Dia baik. Haleluya. Mari sama tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan. Satu hati kami nyatakan Kerajaanmu Kerajaanmu kekal selamanya. Katakan dengan iman. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Sama-sama. Pujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kemuliaan Satu suara kami nyatakan Tuhan. satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Dia telah menghancurkan kutuk kita. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Tuhan berjaya dan memerintah. Saya lagi katakan. Engkaulah Raja atas dunia. Yang Hancurkan kutuk, dan membebaskan jiwa. bebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Telah menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Mari kita bersama-sama kita nyatakan saat ini. Engkaulah Raja. Amin. Dengan iman kita perkatakan pujian ini. Menghancurkan kutuk, Hancurkan kutuk, membebaskan jiwa kita. bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, berikan suara-suara yang beribadah bagi Tuhan. Ya Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Bagi yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Ekumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawaban dan ayatnya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar pribadi kealahan dalam Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1.
Hubungan Bapa dengan anak yaitu Bapa tidak dilahirkan dan tidak berasal dari pribadi manapun, maka dari itu anak secara kekal berasal dari Bapa. Allah anak diakui setara dengan Bapa dalam segala hal. Yesus dalam kealahannya setara dengan Bapa. Yesus melakukan apa yang dilakukan Allah, antara lain mengampuni dosa, memberi hidup, menghakimi, melakukan mujizat. Yesus melakukan kehendak Bapa. Demikian pembacaan katekismus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, bisa mengarahkan ke lantai 1 di ruang Daud. Di sana akan dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal hati kami ya Yesus. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya rindu biar jemaat Tuhan yang menaikkan pujian ini sebagai kerinduan kita di hadapan Tuhan. Seperti hati kami menunggu-Mu Tuhan. Bagai tanah gersang yang merindukan air hujan. Begitupun jiwa kami ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan.
Udah kita makin berdiri semuanya. Apakah dengan berlindung di hadapan Tuhan? Hanya pribadi yang menerang hatiku, tiada tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat Tuhan disilakan duduk sebentar. Pagi hari ini akan ada keluarga yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Saya panggil keluarga Daniel Botong dan Ika Kurniawati untuk maju ke depan membawa anak yang akan diserahkan. Baik, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, sinode kita GBI tidak membaptiskan anak kecil sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Ya, hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan melakukan apa yang Maria dan Yusuf lakukan ribuan tahun lalu. Di bait Allah mereka membawa bayi Yesus bukan untuk meminta dunia memanjakan, tetapi mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, mengembalikan hak kepemilikan anaknya kepada Bapa di surga. Sama seperti tulis dalam Lukas 2 ayat 22 dikatakan begini, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Maka hari ini anak ini bukan lagi sekedar milik biologis dari kedua orang tuanya, melainkan hamba Tuhan yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, GBI sinode kita tidak membaptiskan anak kecil, tapi kita menyerahkannya, mengembalikan kembali ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau bertanya kepada kedua orang tuanya, Bapak Daniel Botong dan Ibu Ika Kurniawati. Apakah Anda berdua sadar bahwa dengan menyerahkan anak ini kepada Tuhan, Anda melepaskan ambisi pribadi Anda atas masa depannya dan setuju untuk mendidiknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Iya, kami setuju. Ya, apakah Anda berdua bersedia menjadi teladan Kristus yang hidup, sehingga anak ini tidak hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi melihat Tuhan melalui kehidupan kedua orang tuanya? Ya, kami bersedia. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menyerahkan. Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup, hari ini melalui tangan kami yang fana, kami menyerahkan Hana, Clarissa, Emanuela ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan anak ini bukan untuk dunia memanjakannya, tetapi biar Tuhan berkuasa atas hidupnya. Tuhan menyertai hidupnya kemanapun kakinya melangkah. Dalam masa pertumbuhannya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, kesehatan selalu ada di dalam tangannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kedua orang tuanya. Biar pribadi Kristus tercermin melalui kedua orang tuanya, sehingga anaknya dapat melihat cerminan Kristus, meneladani Kristus dari kedua orang tuanya. Anak ini dibesarkan di dalam kasih Kristus, dalam anugerah Kristus, dan menjadi terang dan garam bagi dunia. Kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, kami menyerahkan anak ini, Hana Clarissa Emanuel, sekali lagi ke dalam tangan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau akan diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesai menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu, dan kami yakin Roh-Mu akan berkuasa, Roh-Mu akan selalu menyertai kemanapun kakinya melangkah. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik,
Kita bangkit berdiri kembali. Kita nyanyikan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih. Mari sama-sama katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih. Katakan tinggal dalam indahnya dekatlah kasih. Sekali lagi dengan tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang beri buat Tuhan Yesus. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini melalui pujian dan penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, mulai dari depan, belakang, di ujung-ujung tempat ini. Engkau mengurapi kami semua sehingga saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berbicara dalam hati kami, Roh Kudus menegur kami, Roh Kudus mendidik kami, Roh Kudus menyingkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami akan menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Baik, shalom. Baik, selamat tahun baru. Saya lihat banyak orang-orang yang baru pulang dari kampung gitu ya. Jadi saya mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh lihat samping kiri kanannya terus ngomong selamat tahun baru. Depan muka belakang lihat, katakan selamat tahun baru. Gitu ya, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus anugerahnya besar dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Baik, tadi ada penyerahan anak. Jadi memang di GBI, di sinode kita tidak membaptiskan anak kecil, tetapi karena iman kedua orang tuanya maka anak itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, karena sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, Alkitab tidak pernah mencontohkan ada baptisan anak kecil. Kalaupun ada mungkin itu hanya tafsiran, gitu ya. Tafsiran dalam arti, oh ya, seperti contoh di Cornelius, ya, dia dan seisi rumahnya, kemungkinan ada anak kecil lah, kan gitu. Itu kan kemungkinan tafsiran. Tapi apa yang tertulis dalam Alkitab? Alkitab tidak pernah mengajarkan baptisan karena sebelum dibaptis maka dia harus bertobat dulu. Nah, anak kecil belum mengerti mengenai benar salah, belum mengerti mengenai apa itu pertobatan. Makanya sinode kita tidak membaptiskan anak kecil. Nah, itu sedikit pengantar dari saya supaya kita mengerti bahwa sinode kita tidak membaptiskan anak kecil. Baik,
Kita akan belajar firman Tuhan mengenai judulnya Revival di Akhir Zaman. Yang siap katakan amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, mari kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan 21. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan ke-21. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ganjil. Lalu yang bagian terakhir, di ayat terakhir 21 kita akan membaca secara bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Baik, Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. 17. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. 19. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Doa satu sama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca, kita akan belajar mengenai revival. Sama-sama katakan revival. Apa itu revival? Nah, sebelum kita melangkah ke sana, kita perlu tahu konsep bahwa karena zaman sekarang, kita perlu tahu konsepnya karena zaman sekarang begini. Banyak orang yang mengadakan revival tapi revival palsu. Dia mengaku itu revival, kebangkitan, tetapi ternyata hanya sekedar event. Nah, ini banyak akhir-akhir ini. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Kenapa revival itu banyak sekali yang palsu. Nah, biasanya revival palsu, dia mengutamakan sekedar pengalaman, tapi sedikit sekali pertobatan. Ya, banyak pengalaman-pengalaman yang sifatnya mistis, tapi sedikit pertobatan di sana. Lalu kemudian banyak yang pada saat revival, merasa dikuatkan, tapi dia nggak pernah dikoreksi, tidak pernah dinyatakan kesalahannya. Bahkan di revival palsu mereka memuji nama Tuhan. Mereka memuliakan nama Tuhan, tapi hanya sebatas Yesus dijadikan alat untuk pemenuhan kebutuhannya. Yang sakit disembuhkan, terjadi nggak dalam revival? Terjadi. Tapi kebanyakan hanya sampai di situ. Mereka tidak mau menyembah Tuhan, hanya mau menggunakan Tuhan untuk kepentingannya. Ya. Tidak pernah menyembah Yesus betul-betul dari hatinya. Akhirnya apa? Revival hanya sekedar event. Sesuatu yang bisa diorganize dengan baik. Revival hanya sekedar branding, datanglah revival, kebangkitan. Revival hanya jadi tren, hanya jadi sensasi. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa revival itu semacam kebangunan yang besar, harus ada massa, harus ada orang banyak. Kalau itu pengertian revival, maka kita tinggal mengumpulkan orang aja, gampang mengumpulkan orang. Sediakan aja sembako, pasti kumpul itu orang. Revival katanya harus sensasi yang menggoncang, no. Ya, ada banyak yang terjadi seperti itu. Saya mau kasih memang di dalam revival itu biasanya terjadi dalam kebangunan massa yang besar. Tetapi kebangunan massa yang besar belum tentu itu sebuah revival. Bisa jadi itu cuma sekedar lagi sedang kampanye pemilu. Oh, lebih besar kampanye pemilu daripada revival. Ya. Ada juga penekanan revival pada sesuatu yang emosional. Tahu maksudnya sesuatu yang emosional? Harus ada menangis, musik yang keras, acara yang luar biasa, padat, undang artis dan sebagainya. Itu bisa terjadi dalam revival, tapi itu belum tentu revival. Bahkan kalau di kalangan kita di karismatik dan Pantekosta,
penekanannya selalu ada lawatan Roh Kudus dan pada karunia Roh Kudus. Saya katakan itu tidak salah, itu benar. Ya, karena dari ayat yang kita baca di sana Roh Kudus bekerja. Ya, tapi saya kasih tahu, kita tidak boleh berhenti hanya pada lawatan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Karena saya mau kasih tahu, karunia Roh Kudus hanya tanda, sama-sama katakan tanda. Itu bukan ujungnya. Ya. Kalau kita hanya berhenti sama tanda, maka itu bukan revival. Itu nanti kita hanya mau memuaskan diri sendiri. Apalagi kalau tandanya kesembuhan, orang banyak datang tuh. Tapi nggak pernah terjadi pertobatan di sana, itu sama saja bohong. Itu bukan revival. Ya. Ujung dari revival itu selalu yang kayak kita baca tadi. Dan semua orang berseru dan diselamatkan. Jadi ujung dari revival harus ada pertobatan. Itu ujungnya. Nah, nantinya pertobatan itu dia akan mengubahkan gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup yang menjaga kekudusan Tuhan. Gaya hidup yang terus mau menggerakkan pelayanan, melayani, misi itu. Ya. Jadi saya mau kasih tahu, karunia roh bukan tujuan, itu hanya tanda. Nah, yang masalah di gereja karismatik dan Pentakosta sering berhenti hanya sampai di situ. Ya. Karunia menjadi tujuan. Ini yang bahaya. Saya kasih tahu, karunia Allah, karunia roh kita terima dan kita harus mengusahakan. Tapi itu tidak boleh berhenti sampai di situ karena ujung dari revival adalah pertobatan. Nah, kalau kita mau baca secara fair, kalau kita mau baca ayat yang kita baca, yang tadi yang kita baca, saya yakin pada saat kita membaca itu yang mana yang paling kita sukai. Kalau kita membaca di ayat 19 misalkan, ya. Yang kita sukai apa? Kata pertama mujizat, betul atau tidak? Lalu kemudian apa? Tanda-tanda di langit, di bumi, darah api itu kan sangat kosmik dan sangat wow banget kan begitu ya. Seringkali kita membaca ayat ini kita konsentrasi sama di situ. Matahari berubah menjadi gelap, bulan menjadi darah. Woi, bagaimana itu? Kala-kala filmnya Avatar. Ya. Tapi saya mau kasih tahu. Ya. Ada satu kata yang sering kita kelewatan di saat kita membaca ayat itu. Dan kata itu muncul seringkali, bahkan ada beberapa kali dia muncul. Apa itu? Kata apa itu yang muncul sering dan kita sering kelewatan? Kata yang sering muncul adalah nubuat. Bernubuat. Tahu artinya bernubuat? Bernubuat itu bukan meramal Bapak Ibu Saudara sekalian. Bernubuat itu adalah menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada dunia. Itu bernubuat. Bukan meramal. Nah, ini yang seringkali kita kelewatan. Kita suka dengan tanda-tandanya tapi kita lupa bahwa di situ ada nubuatan. Di dalam nubuatan itu ada kehendak Allah. Nah, ini yang penting. Ya. Makanya kita harus sadar bahwa di dalam revival selalu ada kehendak Allah yang dinyatakan. Nah, itulah nubuat. Ya. Makanya begini, kalau kita tanya nanti, lalu perikop yang kita baca, apakah kita tahu bahwa ayat yang kita baca itu adalah penggenapan dari revival? Kalau kita membaca di ayat 16 ini adalah penggenapan dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Dan kalau kita bertanya apakah ini revival? Yes. Apa yang terjadi di Kisah Para Rasul yang kita baca itu adalah revival. Karena konsep revival tadi ada, saya mau jelaskan secara singkat nanti saya akan jelaskan. Revival yang pertama itu harus dari inisiatif Tuhan. Bukan dari pancingan manusia. Yang kedua ada dampak transformasi, ada pertobatan di sana. Dan yang ketiga revival selalu terkait dengan akhir zaman. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya begini, Pak tadi yang kita baca kan ada tanda-tanda awan dan lain sebagainya. Tapi kayaknya kita belum lihat deh. Bapak Ibu saya jelaskan begini, apa yang terjadi di dalam Yoel 2 ini diawali dengan hari Pentakosta, hari pencurahan. Dan akan disempurnakan, digenapi secara tuntas di akhir zaman nanti saat Tuhan Yesus datang. Artinya kita ada di mana? Artinya nubuatan yang dibacakan, kita bacakan tadi, sekarang sedang digenapi. Belum telah digenapi. Yang mengerti katakan amin. Jadi dia belum selesai. Artinya kita Bapak Ibu Saudara sekalian ada di tengah-tengah masa itu.
Ya, jadi nubuat Yoel, saya ulangi, dimulai di Pentakosta, disempurnakan di akhir zaman, dan kita sedang berada di masa penggenapannya. Jadi sedang digenapi, bukan telah digenapi. Nah, itu. Jadi kalau kita mengerti itu, ternyata posisi kita ada di tengah-tengah. Makanya kalau ditanya begini, lalu apa hubungannya dengan akhir zaman? Nah, kita perlu mengerti. Nanti baca di Matius 24 berkata begini, pada nanti akhir zaman, dunia tidak akan semakin baik. Bukankah dunia sekarang tidak semakin baik? Betul? Ya. Oh, saya nggak mau kasih suatu hal yang tidak fakta. Faktanya memang dunia tidak semakin baik. Lihat penebangan hutan di mana-mana. Ya. Lihat bagaimana negara kita. Lihat bagaimana perekonomian kita. Dunia tidak semakin baik. Nah, kalau dunia tidak semakin baik, maka revival itu sebelum nanti digenapi, ya telah digenapi, maka revival itu adalah persiapan rohani kita sebagai gereja Tuhan untuk hidup setia di tengah zaman yang tidak bersahabat. Yang mengerti katakan amin. Itulah revival. Makanya revival bukan tanda semakin baik. Bukan tanda bahwa hidup kita akan semakin baik, kondisi akan semakin baik. Revival bukan tanda dunia semakin baik, tetapi tanda bahwa Tuhan sedang memurnikan gereja. Yang mengerti katakan amin. Loh, ini yang terjadi. Tuhan akan memurnikan gereja. Nah, lalu apa pengertian revival secara utuh? Revival secara utuh adalah pekerjaan Allah yang berdaulat. Itu artinya inisiatif dari Allah. Melalui apa? Melalui Roh Kudus untuk menghidupkan kembali umatnya yang sudah percaya tapi sedang suam-suam kuku, sedang lesu atau mati secara rohani. Ya, makanya tadi saya katakan revival itu pemurnian. Karena orang yang gak bangun-bangun artinya memang dia bukan gereja Tuhan. Karena ada banyak, ingat ya, perumpamaan Yesus ada ilalang dan tanaman yang tumbuh secara bersamaan. Itu artinya di dalam gereja pun ada orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Sehingga pada saat dia revival terjadi, dia gak akan bangkit. Nah, kita mau di akhir zaman ini, kita mulai belajar tentang revival. Apa sih revival itu? Nah, pertama, perhatikan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-7, kita harus tahu yang pertama, bahwa revival itu pekerjaan Allah. Inisiatifnya datangnya dari Tuhan. Perhatikan Kisah Para Rasul ayat 7 dikatakan bahwa aku akan mencurahkan. Dimulai dari kata siapa? Aku, yaitu Tuhan, yaitu Bapa yang punya inisiatif akan mencurahkan Rohku. Berarti inisiatifnya dari Tuhan. Nah, inisiatif dari Tuhan itu berarti revival murni kehendak Tuhan. Makanya kalau dia murni kehendak Tuhan, Bapak Ibu, revival tidak bisa dijadwalkan. Ya, kalau kita bikin jadwal makan gitu enggak. Revival tidak bisa juga dimanipulasi, dipalsukan iya. Dimanipulasi, dipancing enggak bisa. Revival juga tidak bisa diproduksi oleh gereja. Revival juga enggak bisa dipaksa-paksa dipancing. Kita mau puasa 3 hari 3 malam enggak akan bisa. Revival itu menurut kehendak Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu, revival dimulai dari gereja Tuhan. Tidak mungkin di luar dari gereja Tuhan. Karena revival merupakan pekerjaan Yesus, sang kepala gereja. Melalui Roh Kudusnya untuk membangkitkan kembali tubuh Kristus. Nah, ini kita harus mengerti. Ya. Ingat, kalau revival itu adalah inisiatif Allah, kehendak Allah, berarti dalam setiap revival ada kehendak Allah yang akan dinyatakan. Yang mengerti katakan amin. Nah, pertanyaannya begini. Ya, jika revival itu kehendak Allah, Allah yang punya inisiatif, revival tidak bisa dijadwalkan, tidak bisa dimanipulasi, ya, maka pertanyaan yang paling jujur adalah kira-kira ya, apa bagian gereja Tuhan di dalam karya Allah dalam revival ini? Kan semuanya daulatnya Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan mencurahkan, Tuhan yang punya inisiatif. Nggak ada yang tahu jadwalnya kapan. Nggak ada yang tahu itu sudah atau belum. Ya. Nah, ini pertanyaannya, apa bagian gereja? Dan di titik ini banyak orang yang salah kaprah. Kenapa? Karena sebagian, kalau kita tidak mengerti tentang revival, banyak orang yang jadi pasif. Tahu pasif? Dia menunggu Tuhan
tanpa perubahan hidup. Dia menunggu Tuhan bekerja, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Tapi ada juga sebagian yang aktif sekali. Wah, dia lewat metode, ada programnya, ada dan sebagainya, intensitas ibadah ditinggikan. Padahal bukan itu. Ya. Dari sejarah gereja yang saya baca, revival akan muncul dan bagian gereja itu bukan memproduksi revival. Bagian gereja adalah membuka diri untuk menerima itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya akan jelaskan bagaimana gereja harus membuka diri. Saya ibaratkan begini. Bapak Ibu, siapa di sini anak-anaknya batuk pilek atau kita sendiri lagi batuk pilek hari-hari ini? Ya berarti coba cek. Saya kemarin kebetulan di beranda saya, di IG saya muncul begini, dokter ngomong begini. Orang kebanyakan batuk pilek sekarang itu karena kekurangan vitamin D. Ya, apa itu vitamin D? Dong, bukan ya. Bukan, vitamin D itu tidak ada di makanan. Saya searching di Google, tidak ada di makanan ternyata. Saya tidak tahu ahli gizi benar atau enggak. Cuman ternyata vitamin D itu adanya dari matahari. Coba, yang batuk pilek itu pasti bangunnya di atas jam 9. Ya. Serius, atau kekurangan paparan sinar matahari. Nah, kenapa saya cerita ini? Konsepnya begini. Revival itu adalah matahari sinarnya. Dan tugas kita adalah membuka jendela sehingga sinarnya bisa masuk. Itu tugas gereja. Supaya kita bisa menikmati sinar matahari tadi pagi. Tadi pagi saya bangun itu sudah berasa kok pilek-pilek ya. Jadi saya bawa bahan saya keluar, saya duduk-duduk di luar di depan situ cari sinar matahari supaya terkena paparannya. Saya bilang saya juga ini saya sering berangkat pagi, tapi begitu masuk kantor sudah nggak pernah keluar lagi. Jadi nggak pernah kena paparan sinar matahari. Nah di situ saya sadar, oke, kita harus kena paparan sinar matahari. Nah ternyata gereja itu seperti itu. Matahari kan kita nggak tahu munculnya kapan. Ada orang prediksi 6:30 itu sudah muncul. 6:30 belum muncul juga. Kita nggak tahu kapan, yang pasti pagi. Nah kalau sudah kita tahu pagi, tugas kita adalah buka jendelanya supaya sinar bisa masuk. Nah itulah tugas gereja. Membuka diri untuk menerima revival itu. Nah bagaimana membuka diri? Saya mau kasih tahu, membuka diri itu bukan konsep emosional, bukan konsep yang mistik. Ya, harus pasang kemenyan, ya kan? Bukan. Membuka diri bukan sekedar juga kesiapan, kerinduan yang abstrak, bukan. Nah, membuka diri dimaksud di sini adalah posisi hati, sikap hati, yaitu apa? Kerendahan hati. Sama-sama ngomong kerendahan hati. Nah, ini maksudnya membuka diri. Gereja harus mau membuka diri dengan posisi atau sikap hati, yaitu kerendahan hati. Dari mana saya tahu? Perhatikan 2 Tawarik 7 ayat 14. Dikatakan begini, ini revival juga terjadi. Dan umatku yang atas namaku disebut, apa pertama? Merendahkan diri dulu. Bukan berdoa dulu, tetapi merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, tanpa kerendahan hati, gereja mungkin bisa jadi gereja yang besar. Kelihatan berapi-api, tetapi tanpa kerendahan hati, gereja nggak bisa dikoreksi. Oh iya, coba aja orang yang sombongnya minta ampun, bisa nggak koreksi dia? Susahnya minta ampun. Ya. Nah, kerendahan hati kita pada saat kita membuka diri, itu kerendahan hati kita ya akan memastikan, kan tadi saya katakan, revival itu ada kehendak Tuhan di dalamnya yang disampaikan. Nah, dengan kerendahan hati supaya waktu Tuhan berbicara, waktu Tuhan menegur, waktu Tuhan mengguncangkan gereja, gereja itu nggak defensif cari-cari alasan. Gereja juga tidak bernegosiasi. Gereja juga tidak berlindung di balik tradisi, reputasi atau keberhasilan di masa lalu. Yang mengerti katakan amin. Karena kalau orang yang tidak rendah hati, dia pasti akan defensif. Pernah lihat orang yang sombong? Begitu dikasih tahu, dia pasti ada 1001 alasan. Betul atau tidak? Tapi kalau kita punya kerendahan hati, saat Tuhan mau koreksi, pasti kita terima. Kenapa? Kerendahan hati itu nyata. Nah di sini ada hubungan yang jelas. Ngerti? Tadi saya katakan, revival itu Tuhan menyatakan kehendaknya. Tetapi ternyata ya, manusia juga punya kehendak. Gereja juga kadang-kala seringkali punya agenda sendiri. Betul atau tidak? Nah disitulah dikatakan begini. Revival bukan sekedar inisiatif. Tetapi juga perjumpaan antara kehendak Allah dan kehendak manusia, kehendak gereja. Dan perhatikan, setiap kali kehendak Allah dan kehendak gereja itu bertabrakan. Tebak siapa yang diguncangkan?
kehendak gereja harus digoncangkan. Supaya apa? Agenda gereja selaras dengan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya gereja butuh yang namanya kerendahan hati untuk terima. Kalau dikoreksi, kalau dibelokkan arahnya. Ya. Itulah sebabnya revival di awal dia akan mengganggu semua agenda gereja Tuhan. Bahkan mengganggu agenda-agenda pribadimu. Bahkan akan mengganggu semua rencanamu ke depan. Itu revival seringkali itu seperti itu. Pertama enggak nyaman. Revival akan selalu menggoncangkan semua agenda pribadimu yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ingat tadi saya katakan yang digoncangkan gereja dulu, bukan dunia. Yang diguncangkan setiap pribadi yang ada di dalam gereja. Yang dikoreksi bukan orang luar, tetapi umat Tuhan sendiri, engkau dan saya yang dikoreksi. Makanya setiap orang butuh yang namanya kerendahan hati. Nah, apa itu kerendahan hati? Dalam kaitannya dengan revival. Nah, saya mau kasih tahu. Kerendahan hati dalam kaitannya dengan revival membuka diri. Menyatakan kesediaan untuk mati terhadap kehendak diri sendiri. Halo? Membuka diri dengan kerendahan hati itu artinya yang kau siap. Agendanya Tuhan yang jalan, bukan agendamu yang jalan. Kalau engkau mengerti bahwa di dalam revival itu ada kehendak Tuhan, dan ternyata kehendak Tuhan itu, saya sudah merencanakan gereja seperti ini, ternyata nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berani nggak kita rubah? Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita sudah rencanakan begini, investasi sekian, terus tiba-tiba Tuhan datang menyampaikan, boom, kamu harus menabur. Berani nggak kamu bilang, oke Tuhan, aku mau nurut, revival harus terjadi. Seringkali kita berkata sebaliknya. Ya. Ingat baik-baik. Ketika gereja kita mati terhadap diri sendiri. Kita mau merendahkan diri, kita mati terhadap diri sendiri. Dengar baik. Dari situlah muncul kesadaran akan kekudusan Tuhan. Sehingga engkau tahu Tuhan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Engkau akan tahu berharganya jam-jam doamu. Engkau akan tahu pentingnya tepat waktu datang ke gereja. Engkau bukan tahu apa itu pentingnya pelayanan. Pekerjaan Tuhan, agendanya Tuhan, nggak bisa disembarangin. Pada saat kita melayani, kita nggak melayani sekedarnya. Kita nggak melayani asal-asalan. Apa? Saat kita tahu, kita merendahkan diri, kita dikoreksi. Saat kita tahu, kita dikoreksi, kita sadar bahwa engkau dan saya manusia berdosa. Kita semua rentan jatuh ke dalam dosa. Makanya nggak ada yang namanya kesombongan rohani di situ. Halo? Ya. Saya pun yang berdiri di sini masih rentan, rawan terhadap dosa. Bapak Ibu juga sama. Kalau kita sadar akan hal itu, apa yang terjadi? Kita selalu minta anugerah Tuhan menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kerendahan hati akan engkau sadar bahwa Allah berdaulat dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau Allah berdaulat dalam hidupmu, maka Allah tidak terikat sama skema, tidak terikat sama liturgi, tidak terikat sama selera dan lain sebagainya. Dia akan melakukan apa yang dia mau lakukan. Dan kita akan mempersilahkan dia, silakan lakukan Tuhan. Kalau kita sadar dalam revival ada kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan berlawanan dengan kehendak kita, maka kita akan tahu seringkali pilihan Tuhan itu pilihan yang lebih baik daripada pilihan kita. Halo? Kalau kita sadar akan hal ini, maka kita akan sadar bahwa pilihan Tuhan memang seringkali gak nyaman. Tapi itulah pilihan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Yang mengerti katakan amin. Dan pilihan Tuhan, saya mau kasih tahu, kalau kau tahu Tuhan itu berdaulat, pilihan Tuhan itu selalu akan yang terbaik buat engkau dan keluargamu. Pilihan Tuhan akan terbaik buat gereja kita di tempat ini. Makanya diperlukan apa? Untuk hal-hal seperti ini. Dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan kita tidak menjadi sota. Tahu sota, sok tahu. Pernah bicara sama orang sota kan? Jadi kasih tahu dia lebih tahu 3 kali lipat daripada kita. Dan Roh Kudus nggak butuh yang seperti itu. Roh Kudus butuh kehendak Allah pada saat dinyatakan kita mau tunduk
mengikuti. Nah kalau kita melakukan itu, gereja bukan siap secara teknis karena bagus gedungnya, bagus musiknya, bukan. Tapi karena gereja berhenti melawan kebenaran yang dari Tuhan. Gereja berhenti melawan suara Tuhan. Kerendahan hati kita sebagai gereja. Artinya gereja mendahulukan kebenaran daripada tradisi, daripada firman kebiasaan, daripada sekedar liturgi. Bukan. Ya. Ingat baik-baik Bapak Saudara sekalian, tugas gereja bukan menyalakan api revival. Api itu dari Tuhan. Waktu Elia, dia perbaiki mezbah Tuhan setelah dipakai oleh para nabi-nabi Baal. Dia nggak siapkan apinya. Apinya turun dari langit. Jebem. Seperti itu juga revival. Gereja tidak menyalakan apinya. Revival adalah api milik Tuhan. Penghalang terbesar itu bukan karena programnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Penghalang terbesar bukan karena kurang semangat. Penghalang terbesar karena kita masih tinggi hati. Karena kita nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nggak mau dikoreksi, nggak mau digoncangkan, nggak mau diubah. Makanya sekali lagi, dalam revival dibutuhkan gereja yang rela dihancurkan agendanya supaya selaras dengan agenda Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah ini yang penting sekarang begini, pertanyaannya yang kemudian harus kita tanyakan. Kalau revival itu isunya penting adalah kehendak Tuhan, bagaimana manusia bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana manusia bisa mengerti agenda Tuhan? Karena jika revival adalah inisiatif Tuhan, mengandung kehendak Allah, maka tanpa kejelasan kehendak Tuhan seperti apa, maka revival itu jadi sesuatu yang absurd, menjadi sesuatu yang tidak membumi, menjadi sesuatu yang tidak bisa kita mengerti, betul atau tidak? Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Dengar baik-baik Bapak Saudara sekalian. Disinilah peran Roh Kudus yang mengerti katakan amin. Loh Roh Kudus pernah mengatakan begini, Firman Tuhan mengatakan gini. Apa yang ada di kehendak Allah itu rohnya yang mengerti. Dan saat roh Tuhan dicurahkan melalui Pentakosta, Roh Kudus kepada kita semua, disitulah harusnya peran Roh Kudus menjadi sentral dalam revival. Karena Roh Kudus yang akan menyatakan kehendak Allah di dalam setiap pribadi kita. Makanya dengar baik. Ya. Bukan sebagai pengalaman kolektif yang rame-rame, bukan. Tetapi Roh Kudus dicurahkan sebagai pribadi ilahi yang bekerja di dalam kita. Pada setiap individu yang mau merendahkan diri, yang mengerti katakan amin. Ya. Dan dengar baik. Makanya saya percaya, ya. Tolong PPT-nya nggak jalan. Ya, revival selalu dimulai dari perjumpaan pribadi dengan Allah melalui Roh Kudus yang sudah Dia curahkan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saya mau kasih tahu, revival ada yang besar, tetapi revival selalu dimulai dari perjumpaan pribadi. Setiap orang yang ada di dalam gereja dengan Allah melalui Roh Kudus yang sudah Dia curahkan. Artinya apa? Tidak mungkin ada revival komunitas tanpa ada revival pribadi yang terjadi pada setiap kita. Tidak pernah ada revival besar-besaran kalau tidak dimulai dari pribadi-pribadi di dalamnya yang mengerti katakan amin. Ayo coba lihat, perhatikan baik-baik. Tolong, belum? PPT-nya? Nah perhatikan. Perhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Dikatakan begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan. Perhatikan. Maka anak-anakmu, laki-laki perempuan, teruna-terunamu, orang-orang tua, hamba-hambamu laki-laki. Ingat,
Roh Kudus dicurahkan secara serentak, tetapi dia bekerja secara individual. Makanya disebutkan satu persatu, tipe-tipe orangnya, anak-anak, teruna, orang tua, hamba laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang namanya kelas eksklusif rohani, enggak, semuanya dicurahkan. Namun karena dicurahkan bersamaan tetapi kepada hinggapnya kepada masing-masing pribadi, personal. Lihat baik-baik, disebutkan di sana. Semua pribadi dimulai dari pribadi-pribadi. Alkitab tidak mengatakan dicurahkan kepada semua orang, enggak. Alkitab jelas, dia sebut satu persatu dan itulah personal-personal kita yang hadir di tempat ini pagi hari ini. Makanya revival selalu dimulai dari pribadi demi pribadi, yang mengerti katakan amin. Bukan dari panggung ke panggung dengan masa yang banyak. Oh, no. Bisa nggak terjadi itu? Bisa. Tetapi seyogyanya revival terjadi dari pribadi demi pribadi. Nah di sini kadang-kadang juga ada orang yang misunderstanding, salah paham. Mereka berpikir karena Roh Kudus dicurahkan semua manusia, maka semua otomatis terjadi. No. Saya mau kasih tahu, pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Kisah Para Rasul 2 ini tidak menghilangkan kehendak manusia. Manusia tetap punya kehendak bebas. Karena begini, saya kasih tahu, Roh Kudus itu tidak pernah memaksa. Roh Kudus itu memimpin. Memimpin tahu artinya? Memimpin, dia berada di depan. Pilihan kita mau ikut atau tidak ikut. Roh Kudus nggak pernah memaksa manusia. Dia memimpin. Makanya begini, revival ya bisa saja dimulai oleh Allah tetapi terhambat oleh manusia. Kenapa? Saat manusia enggan merendahkan diri, enggan membuka diri, menolak koreksi dari Tuhan. Itulah namanya tinggi hati, nggak mau merendahkan diri. Bisa. Secara lokal, revival akan berhenti di seseorang. Dia nggak akan mengalami revival karena dia tinggi hati, nggak bisa merendahkan diri. Nah ini yang sering terjadi. Makanya di sebuah gereja nggak pernah ada revival. Gereja yang terjadi revival adalah gereja yang setiap pribadi membuka dirinya, merendahkan diri, terima koreksi Tuhan, terima apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, lakukan. Kalau semuanya lakukan itu maka terjadi namanya kebangunan revival, kebangunan massa yang besar, kebangunan komunitas. Tapi kalau setiap pribadi menolak, pribadi di ujung sana menolak, di sana menolak, semuanya menolak, nggak akan terjadi revival. Maka revival itu akan berhenti di setiap pribadi. Ya. Nah ini yang berbahaya. Makanya dengar baik, sekali lagi, kuncinya adalah setiap kali Roh Kudus datang, setiap kali Roh Kudus mengetuk pintu hatimu, rendahkan dirimu. Buka hatimu lebar-lebar. Siap untuk dikoreksi. Ya. Makanya membuka diri terhadap revival itu bukan kesiapan secara teknis. Tapi kerelaan pribadi untuk mau dipimpin sama Roh Kudus. Untuk mau kita merendahkan diri di hadapan Roh Kudus. Makanya dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat Roh Kudus berbicara dalam hatimu, engkau harus bersedia mau dikoreksi, yang mengerti katakan amin. Engkau harus bersedia untuk ditegur. Engkau harus digeser dari pusat hidupmu sendiri kepada penyembahan kepada Tuhan. Tanpa kerendahan hati, manusia bisa jadi religius enggak? Bisa. Bahkan aktif pelayanan bisa. Tapi dia kebal terhadap kehendak Tuhan. Makanya dalam hatinya dia akan merasa kering. Kenapa enggak pernah terjadi revival? Ya. Makanya kalau kita mau jujur, revival itu bukan masalah Tuhan kurang kuasa, bukan. Tetapi yang sering kurang adalah manusia yang gak mau merendahkan diri. Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi gak mau semua orang mau dibentuk sama Roh Kudus. Gak semua orang mau dipimpin sama Roh Kudus. Roh Kudus sudah disiapkan, revival sudah disiapkan, tetapi saya tahu ada yang banyak orang yang gak mau buka hati, makanya revival berhenti di situ. Halo, saya berdoa di tempat ini, setiap kita saat revival itu terjadi, kita mau tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersedia dikoreksi sama Tuhan. Kita mau melepaskan kehendak kita, mati terhadap kehendak kita sendiri. Dan mau mengikuti kehendak Tuhan, mau dipimpin Roh Kudus. Kalau kita melakukan itu, disitulah titik pemurnian gereja. Disitulah titik revival gereja terjadi. Bukan strukturnya dulu yang diperbaharui, bukan. Tetapi hatinya dulu.
Kalau orang hatinya mulai mau dikoreksi oleh Tuhan, orang akan mulai jujur sama dirinya sendiri. Ya. Kalau pelayanannya motivasinya salah, maka pada saat dia dikoreksi, pelayanan tidak lagi digerakkan oleh ambisi. Pelayanan tidak lagi digerakkan oleh motivasi pribadi. Tetapi pelayanan digerakkan oleh ucapan syukur. Pelayanan digerakkan oleh ketaatan. Kalau kita mau membuka diri revival, maka ibadah itu bukan rutinitas. Tapi ibadah itu respon kepada Tuhan. Karena engkau rindu ketemu Tuhan tiap hari. Pada saat revival dibukakan, gereja enggak hanya berfungsi sebagai tempat ngumpul-ngumpul. Tetapi menjadi tempat disungguh-sungguh di mana engkau datang ke tempat ini. Bukan mau menyodorkan kehendakmu, tapi mencari apa kehendak Allah dalam problemamu. Apa kehendak Allah dalam masalahmu, apa kehendak Allah dalam keluargamu, apa kehendak Allah dalam kuliahmu dan komunitasmu. Itu yang terjadi. Nah kalau kita semuanya mencari kehendak Allah. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus tidak akan tinggal diam dalam hatimu. Dia akan nyatakan kehendak Allah dalam dirimu. Dan kalau itu terjadi, tunduklah. Maulah engkau untuk dikoreksi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita lakukan itu, maka di gereja kita bukan lagi liturgi yang muncul, tetapi kehendak Allah yang dinyatakan. Yang diubahkan bukan liturginya, bukan alat musiknya, bukan pemain musiknya, bukan. Tapi motivasi kita dalam datang ke gereja, motivasi kita dalam melayani. Semua yang kita lakukan. Dan perhatikan, semua revival selalu dimulai dari ketaatan kecil, yang mengerti katakan amin. Iya. Ya. Semua Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Bapak Ibu dengar baik. Revival terjadi, maka keputusan kecil apa? Berhenti berkompromi dengan dosa. Kalau revival terjadi, maka keputusan kecil apa? Belajar untuk mengampuni orang. Kalau revival terjadi, maka keputusan kecil apa? Untuk selalu jujur, bersikap adil. Kalau revival terjadi, maka keputusan kecil yaitu apa? Taat meski nggak ada orang yang lihat. Keputusan kecil lagi. Nggak mau macem-macem dengan yang namanya uang. Nggak mau macem-macem dengan yang namanya game online. Nggak mau macem-macem dengan yang namanya makanan. Ya, saya juga sudah mulai mencoba ini, mengurangi makan. Karena saya sudah lihat, bentuk tubuh saya sudah nggak jelek lagi nih. Itu keputusan kecil. Waktu kita kemarin belajar mengenai bagaimana kita selaras dengan Tuhan, selalu dimulai dengan keputusan kecil, yang mengerti katakan amin. Keluar dari gereja, ada orang nyenggol kita. Keputusan kecil, mau marah atau tidak. Keputusan kecil. Saat kita ketemu sama orang, ya, yang menjengkelkan, sepanjang tahun lalu dijengkelin kita banget gitu loh. Kita mau panas atau kita mau mengampuni, itu keputusan kecil. Saat kita pelayanan, dulu banyak sekali alasan. Kalau mau dikasih pelayanan, dari 5 kali diajak pelayanan, 1 kali dinaiyakan. Selebihnya alasan tok kerjanya. Itu juga keputusan kecil. Saat kita datang diajak untuk beribadah, ayo besok ada ibadah. Terus kita bilang, aduh capek kak. Itu keputusan kecil. Ingat baik-baik, arah hidup kita tidak ditentukan oleh keputusan besar, tetapi keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari, dan itu sifatnya kumulatif. Dikumpulkan, maka itu akan menentukan arah hidup kita. Makanya jangan sekali meremehkan keputusan-keputusan kecil. Itulah dikatakan Lukas 16 ayat 10, setia dalam perkara-perkara kecil. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, revival jarang terjadi dimulai dari tindakan-tindakan besar. Revival itu dimulai dari ketaatan di mana tidak ada penontonnya. Dimulai dari ketaatan di mana nggak ada orang yang tepuk tangan saat kita taat. Revival itu dimulai dari tempat-tempat di mana kita tidak dilihat orang. Di sanalah Roh Kudus bekerja paling dalam. Ketika ketaatan kecil itu terjadi setiap orang, maka disitulah gereja secara kolektif akan terjadi revival. Halo? Ya. Maka disitulah kekudusan tidak lagi dituntut. Wah, kita nggak perlu lagi khotbah. Jemaat Tuhan, ayo kudus hidupmu, enggak. Tetapi kekudusan itu akan menjadi sesuatu yang kau sangat inginkan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang pimpin hidupmu. Roh Kudus itu roh yang kudus, bukan roh yang kudis. Ya.
Kalau Roh Kudus pimpin hidupmu, kamu akan jijik dengan otomatis dengan yang namanya ketidakkudusan. Enggak perlu lagi pendeta teriak-teriak di sini, oh hidup kudus, enggak. Hidup yang dipimpin Roh Kudus pasti akan jijik dengan namanya ketidakkudusan. Itulah revival yang terjadi. Bapak Ibu dengar baik. Kalau itu terjadi secara pribadi dalam diri kita, kemudian revival itu kita lakukan, kita terima secara bersama-sama semua gereja. Dengar baik, revival itu nggak akan pernah ada hanya sekedar di dalam gereja. Revival itu akan bocor keluar ke bangsa dan negara, ke kota. Kalau setiap orang menerima revival di dalam gereja akan terjadi namanya revival community. Setelah revival community terjadi, maka revival community itu akan tersebar, akan bocor keluar ke dalam kota, lingkungan, kota, bangsa dan negara bahkan. Suatu kali ini pernah terjadi. Ya. Jonathan Edwards pada tahun 1734 sampai 35 itu zaman industri. Di sebuah tempat yang namanya Northampton. Revival itu dimulai. Revival tidak dimulai dengan rohani, kerusuhan atau KKR yang besar, tidak. Revival dimulai dengan khotbah-khotbah tentang kekudusan Allah, tentang dosa manusia, tentang kebutuhan mutlak akan anugerah. Di situ orang sadar, oh ternyata Allah itu kudus. Oh ternyata kita manusia berdosa. Akhirnya apa? Pada saat revival itu terjadi, awalnya dampaknya personal. Setiap orang pribadi demi pribadi bertobat. Mereka dengar suara Roh Kudus. Mereka kemudian merubah hidupnya. Terjadi transformasi. Hati mereka dipulihkan. Hati mereka kemudian terjadi pembaharuan. Apa yang terjadi? Kalau setiap orang hatinya dipulihkan, maka yang terjadi apa? Relasinya dengan orang lain juga ikut dipulihkan. Yang mengerti katakan amin. Iya. Kalau setiap pribadi demi pribadi terjadi revival, maka hubungan relasi pertama akan dipulihkan. Setelah relasi dipulihkan, hati yang keras dilunakkan, maka apa? Dia akan merembet ke dalam hubungannya dengan masyarakat. Dia akan bocor keluar. Dan apa yang terjadi? Di kejadian ini di Jonathan Edwards tahun 1734 dan 35, waktu itu terjadi namanya industri, ya, revolusi industri. Dan revolusi industri ternyata meningkatkan angka perceraian, pertengkaran, mabuk, ketidakjujuran dan lain sebagainya. Tetapi begitu terjadi revival, dimulai dari sebuah gereja kecil, pribadi demi pribadi kecil, apa yang terjadi? Pertengkaran menurun drastis. Kenapa? Karena setelah hati dipulihkan, relasi dipulihkan. Kebiasaan mabuk yang terjadi waktu saat itu berkurang. Kejujuran dalam bisnis meningkat. Kenapa? Orang hidupnya dipimpin Roh Kudus, gak mungkin bohong. Yang mengerti katakan amin. Itu yang terjadi. Saat itu mulai keluarga-keluarga mengalami pemulihan. Oh zaman sekarang kan, makanya tahun lalu. Jawabannya Allah datang menyelamatkan keluarga. Kenapa? Karena setan itu benci sekali kalau keluarga akur. Dia senang kalau keluarga dihancurkan. Karena keluarga dihancurkan, anaknya pasti terluka. Anaknya akan membawa luka dari generasi ke generasi ke generasi. Dan ini akan terus-terus. Makanya iblis suka sekali mengganggu. Ya. Apa yang terjadi? Di tahun ini, setelah keluarga-keluarga mengalami pemulihan, suasana kota berubah. Yang dari menjadi kumuh, menjadi kota yang lebih tenang, lebih tertib, lebih penuh rasa tanggung jawab. Kenapa? Terjadi revival dalam gereja Tuhan. Nah bayangkan kalau ini terjadi di dalam jemaat kita di GBU Kumene. Kehendak kita selaraskan. Kita selaraskan kehendak kita mati terhadap kehendak kita. Dan kita mulai agendanya Tuhan. Wow. Apa yang terjadi? Di tempat ini akan ada kegerakan yang besar. Di tempat ini jiwa-jiwa akan datang mencari Tuhan. Kenapa? Revival itu bocor keluar. Ya. Bapak Ibu waktu kejadian Jonathan Edwards ini tidak ada undang-undang. Belum ada undang-undang yang kemudian mengatur masyarakat hidup belum. Tidak ada reformasi politik yang besar. Yang terjadi adalah setiap pribadi demi pribadi hatinya diubahkan. Yang berubah dulu hatinya manusia. Ketika hati berubah, maka struktur sosial sekitar kita, relasi kita ikut menjadi berubah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, revival itu bukan membuat kita lari dari dunia, tetapi membuat kita hidup benar di dalam dunia yang jahat ini. Nah saya rindu revival itu terjadi. Makanya dengar baik urutannya.
Revival pribadi, perjumpaan engkau dengan Roh Kudus akan memurnikan gereja. Setiap kita bertemu dengan Roh Kudus secara pribadi, maka secara kolektif gereja akan dimurnikan. Kalau gereja sudah dimurnikan, dia akan berdampak kepada masyarakat. Urutannya nggak boleh dibalik. Karena kalau urutannya dibalik, nantinya kita jadi sekedar aktivitas yang kosong. Ketika gereja mengejar revival komunitas tanpa ada ketaatan pribadi, tanpa ada revival pribadi, yang jadi cuma sekedar budaya rohani, tapi bukan hati yang diubahkan. Saya berdoa di tempat ini, setiap pribadi-pribadi mulai mengalami revival dari Tuhan. Mulai taat, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Maka setelah itu revival komunitas akan terjadi. Masyarakat akan merasakan buahnya. Maka dengar baik. Revival komunitas bukan dibangun dari kerumunan, tapi dari ketaatan yang berulang-ulang dilakukan oleh banyak pribadi. Gereja nggak bisa berubah hanya dengan kita bikin KKR satu kali. Gereja hanya bisa berubah kalau setiap pribadi dalam gereja mulai tunduk taat sama kehendak Tuhan. Mulai mati terhadap kehendaknya sendiri. Di sanalah revival menjadi nyata. Ya. Jangan sampai kita mau revival yang besar, tapi nggak mau taat dalam hal yang kecil. Padahal sejarah tadi sudah berbicara. Roh Kudus tidak pernah mengganti sistem revival yang terjadi. Dia akan selalu memulai dari pribadi demi pribadi. Makanya berhenti lawan kebenaran, yang mengerti katakan amin. Makanya berhenti saat engkau dengarkan firman Tuhan, berhenti keraskan hatimu. Saat engkau dengar firman Tuhan mengampuni, mengampuni. Saat engkau dengarkan firman Tuhan jujur, jujur. Saat engkau dengarkan firman Tuhan jauhi, ketidakkudusan jauhi. Akumulasi itu akan menjadikan engkau terjadi yang namanya revival. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak cari gereja yang besar. Tuhan tidak cari gereja yang dananya banyak. Tuhan tidak cari gereja yang musiknya bagus. Tuhan tidak cari gereja yang orang-orangnya berduit semua, enggak. Tuhan cari gereja yang siap mati dengan kehendaknya sendiri. Dan mau mengikuti kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena revival tidak dimulai dari panggung. Itu dimulai dari setiap hati yang mau ikut kehendak Tuhan. Itu dimulai dari setiap hati yang mau taat secara pribadi. Tidak dimulai dari momen besar. Tapi dari keputusan-keputusan kecil ketika tidak ada yang melihat. Makanya gak usah tanya sekarang. Kapan revival itu akan terjadi. Tapi tanya sama dirimu. Apakah aku sudah merendahkan diri saat revival itu terjadi? Apakah aku siap untuk dikoreksi saat revival itu terjadi? Apakah aku siap untuk melakukan dengan taat berulang-ulang apa yang Roh Kudus mau dalam hidupku? Apakah aku siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan mencari orang yang berbicara mirip seperti Yesus. Yesus bicara apa waktu di Taman Getsemani? Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika setiap pribadi kita mengatakan Tuhan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Gereja akan menjadi gereja yang hidup. Saat gereja menjadi hidup, dia akan bersinar, dia akan menjadi terang, dia akan terlihat selalu. Gereja akan bocor keluar, gereja akan memberikan dampak. Dunia tidak akan bisa mengabaikan gereja. Saat pribadi demi pribadi terjadi revival, yang mengerti katakan amin. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Nah saya rindu begini. Di tempat ini kita mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mulai tunduk taat sama kehendak Tuhan. Maka revival akan terjadi. Bapak Ibu tahu kalau revival terjadi, keluargamu akan dipulihkan. Usahamu akan dipulihkan. Anak-anakmu akan dipulihkan. Kuliahmu akan dipulihkan. Tuhan akan mengangkat engkau kepala bukan menjadi ekor. Revival bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau engkau mau taat, nurut sama perintah Tuhan, dia akan nyatakan kekuatannya di tengah badai. Dia akan nyatakan kekuatannya di tengah ketidakpastian. Dia akan nyatakan penyertaannya di tengah goncangan-goncangan yang terjadi. Mari kita berhenti dengan event-event. Makanya tahun ini Tuhan mau kita mulai rebuild kembali gereja kita. Ayo, saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini.
mulai dari ketaatan. Mulai dari bangun, matikan kehendak kita. Bangun mesbah altar di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus pimpin hati kita, biar Roh Kudus pimpin hidup kita. Revival besar akan selalu dimulai dari revival pribadi demi pribadi. Dan saya rindu di tempat ini kita mengalami itu. Mari tutup Alkitabmu. Kita bangkit berdiri. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu sama-sama satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh semua mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua kita rindu, saya rindu kita semua di sini mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mulai kita tunduk di hadapan Tuhan. Karena revival sudah Tuhan siapkan. Pemulihan, kebangkitan sudah Tuhan siapkan. Gerejanya mau gak merendahkan diri di hadapan Tuhan? Saya rindu kita semua mau. Nyanyikan pujian ini. Tuhan aku rindu. Yes. Tuhan aku siap. Katakan penuhi aku dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Katakan ku rindu. Ku rindu lawatan. Sama-sama katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Sama-sama katakan kami. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Sama-sama katakan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Amin. Tuhan aku siap. Merendahkan diri di hadapan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Katakan ku rindu. Ku rindu lawatanmu. Sama-sama katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat
Tuhan. Kau hadir di sini saat ini. Amin, amin. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Katakan, ku rindukan. Yes. Kau hadir di sini saat ini. Amin. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Biar jemaat Tuhan saja katakan, kami rindu Tuhan. Ku rindu. Buka hatimu pagi hari ini. Buka hatimu, dengar lawatan Tuhan. Tuhan mau melawat umatnya, rendahkan hatimu. Ikut apa yang menjadi kehendaknya. Mari kau matikan dalam dirimu apa yang menjadi kehendak pribadimu. Yes, katakan lagi, ku rindu. Rindu. Amin. Amin, amin. Pagi hari ini Dia rindu melawat setiap kita yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang mau mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh, yang mau meninggalkan keakuan, yang mau meninggalkan segala kesombongan pribadi. Di hadapan Tuhan, kalau engkau mengerti, engkau dipimpin oleh Roh Kudus, kau akan mengerti dirimu berdosa dan kau butuh anugerah Tuhan yang lebih besar dari apa yang kau kira. Di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan menyatakan betapa kudusnya Tuhan, betapa pentingnya Tuhan. Saat kita mengerti betapa pentingnya Tuhan, kau gak akan lagi main-main dengan Tuhan. Kau akan main-main lagi dengan kekudusan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Kau gak akan main-main lagi dengan pekerjaan Tuhan. Saya rindu kerinduan ini ada di setiap hati kita, sehingga Tuhan mau melawat umatnya. Mari terus bersekutu dengan Roh Kudus. Mari terus ngomong, Tuhan aku rindu. Katakan, Tuhan kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Setiap pribadi lawat Roh Kudus. Setiap pribadi nyatakan kehendak-Mu. Merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau ada yang Tuhan nyatakan dalam hatimu saat ini, ada sesuatu yang Roh Kudus taruh dalam hatimu, bilang aku akan lakukan ya Roh Kudus. Kalau dia meminta kau mengampuni saat ini, kau bilang aku akan lakukan. Kalau saat ini Roh Kudus berbicara keras dalam hatimu untuk mulai melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan, bilang aku akan lakukan. Roh Kudus gak akan pernah maksa kita. Roh Kudus gak akan pernah memaksa keinginan manusia. Roh Kudus mau memimpin di depan, dan Dia mau kita mengikuti Dia di setiap saat. Makanya dengan baik-baik, sungguh-sungguh
bersekutu dengan Roh Kudus. Mari buka hatimu lebih lagi. Di awal tahun ini lakukan revival dalam keluargamu. Rindukan revival dalam kehidupanmu, dalam usahamu, dalam kuliahmu, dalam kampusmu. Rindukan revival itu. Buka hati. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sama-sama katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. biar cepat Tuhan sampaikan, ku rindukan. Kau hadir di sini saat ini, Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan Tuhan. Kau hadir di sini saat ini, Amin. mengurapi saat ini, Yesus. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan selalu berbicara dan memberitakan tentang Yesus. Bagaimana dia mati di kayu salib untuk dosamu dan dosaku. Sehingga hari-hari ini rohnya dapat dicurahkan ke dalam hidup kita. Rohnya dapat dicurahkan memenuhi hati kita. Itu karena Roh Kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan yang besar. Pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan minta Roh Kudus terus membukakan hal-hal apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Dan respon itu dengan taat, dengan kerendahan hati. Maka revival akan muncul. Revival akan tumbuh dalam hatimu. Bapa, ampuni kami semua. Layakkan kami menerima tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, engkau boleh duduk tapi tetap dalam sikap menyembah. Tetap merindukan lawatan Roh Kudus. Siapkan hatimu untuk menerima perjamuan. Sembari engkau terus merindukan Roh Kudus berbicara terus dalam hatimu. Nyanyikan pujian ini, Tuhan aku rindu. Tuhan, malah pada perjamuan saya panggil maju ke depan. Tuhan
Mari saya sebut jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari siapkan roti di tangan kananmu. Kita mau siapkan juga hati kita kepada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, setiap kali kamu minum roti dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari angkat tinggi roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah bukti persekutuan dan bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita anggur yang ada di tangan kita, yang ada di cawan ini adalah darah Kristus yang dicurahkan dan bukti persekutuan kita akan kematian Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kau tunduk. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Saya rindu pagi hari ini kita tidak hanya menerima roti dan anggur, tapi pagi hari ini kita mau menerima urapan yang baru. Kita mau diurapi lagi dengan minyak yang baru, mengalir memenuhi kita, mengalir memulihkan kita, sehingga terjadi revival secara pribadi, terjadi revival secara keluarga, terjadi revival di gereja kita, terjadi revival di lingkungan kita, terjadi revival buat masyarakat kita, terjadi revival buat bangsa dan negara kita. Dan saya yakin itu selalu dimulai dari pribadi dengan pribadi kepada Tuhan. Karena gitu pagi hari ini kita akan menerima urapan yang baru dari Tuhan. Saya rindu kita semua jemaat maju satu persatu ke depan, dimulai dari sebelah kiri saya, menerima urapan yang baru sambil kita menyanyikan pujian ini.
sebelah sini, di tengah, kemudian di kanan. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh sambil duduk dengan sikap menyembah, dimulai dari sebelah kiri, silakan maju ke depan. Urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau uripu dengan minyak yang baru. Mengalir penuhi mengalir pulihkan, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi dari dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau uripu dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih
Kudus menggerakkan saya untuk mengurapi kita semua. Karena kita butuh selalu urapan yang baru dari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ini bukan cuma sekedar rutinitas tradisi kita, bukan. Tapi ada betul-betul Roh Kudus yang akan menyatakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Pesan firman Tuhan pagi hari ini, saat Roh Kudus menyatakan kehendaknya dalam dirimu, jangan keraskan hatimu, jangan tinggikan dirimu, tapi biarkan kau dipimpin sama Roh Kudus, biarkan kau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka revival, kebangkitan, pemulihan, kesembuhan, mujizat akan terjadi dalam keluargamu, akan terjadi dalam pribadimu, akan terjadi buat bangsa dan negara kita. Haleluya. Pagi hari ini, mari kita keturut tangan kita, saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa yang baik, terima kasih buat urapan baru yang kami terima pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau deklarasikan, kami mau nyatakan dari tempat ini, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang bertata dalam kehidupan kami. Dan kami siap Tuhan mengikuti apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, revival, kesembuhan, pemulihan, kebangkitan akan terjadi di tempat ini, akan terjadi dalam setiap pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu mungkin selesai berbicara, Hamba-Mu selesai, tapi Hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus yang sudah ada dalam hati mereka melalui pengurapan yang baru akan terus bekerja jauh melebihi apa yang dapat kami pikirkan, akan menyatakan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau tunduk, kami mau taat pada firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan sekali lagi Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan dan menerima urapan baru. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari sama-sama kita angkat amplop persembahan kita. Kita sama-sama akan berdoa sebelum kita mempersembahkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat segala berkat, kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kami melalui persembahan kami. Kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan kami siap memberi persembahan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Di depan kita ada ayat Alkitab. Bagi jemaat Tuhan yang belum sempat mengambil ayat tahunan ini, dipersilakan mengambilnya di depan setelah persembahan. Semoga ayat ini akan menjadi berkat bagi kita, firman bagi kita untuk menghadapi tahun ini. Puji Tuhan, dan persembahan akan mulai dari sebelah kiri saya, dan tengah dan di sebelah kanan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyanyi, ku kan menari,
menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menari hanya untukmu Allah yang kasih, melayani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai ku tinggal habis nafasku. Kan setia bagiku oh Yesus Tuhan. Dan bagi semuanya, puji Tuhan. Ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu, Yesus yang layak ku tinggikan. Kita akan melihat kegiatan kita sepekan oleh tim multimedia. Puji Tuhan. Beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali.
Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, pengumuman tambahan, shalom, sekali lagi ya. Untuk besok ada ibadah ucapan syukur, boleh ditampilkan flyernya. Nah, kita undang semua jemaat Tuhan untuk hadir besok di ucapan syukur di rumah kediaman Bapak Yohanes Sanda Lembang. Boleh bangkit berdiri Bapak yang akan syukuran. Nah, suami istri akan mengadakan syukuran besok. Rumahnya di Telkomas, Perumahan Golden Hills, Jalan Golden Hills 2, Blok A nomor 30. Ya, jadi besok kita boleh sama-sama ibadahnya jam 7 malam dimulai di hari Senin untuk kegiatan di tengah minggu. Jadi sebenarnya tidak ada kegiatan tengah minggu sepanjang bulan Januari, nanti Februari baru mulai. Tetapi kita sudah ada permintaan untuk ibadah ucapan syukur. Jadi saya undang jemaat Tuhan dengan kasih untuk kita datang sama-sama, yang mengerti katakan amin. Ya, lalu kemudian yang berikutnya, tadi saya sudah kasih tahu tidak ada ibadah sepanjang minggu kecuali hari Senin nanti. Lalu kemudian hari Sabtu nanti akan diadakan doa puasa, pelayan, para pelayan Tuhan dan yang bertugas di sepanjang hari Minggu. Ibadah untuk geladi ibadah raya 3 jam 4 sore. Lalu kemudian geladi ibadah raya 1 jam 7 malam. Lalu kemudian jam 6 sore ada ibadah untuk doa pelayan. Minggu depan kita kembali lagi berkumpul di tempat ini. 3 kali ibadah jam 9, setengah 5 dan jam 7 malam. Ya, jangan lupa ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-temannya, tetangga kanan kiri untuk beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Lalu berikutnya saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Ya, di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara sekalian ada Aser yang akan membagikan form selamat datang, silakan diisi. Lalu kemudian nanti ditukarkan setelah diisi di bawah dengan souvenir yang sudah disiapkan dari gereja. Dan souvenirnya itu bagus. Karena souvenirnya itu sudah desainnya sudah mulai baru, bagus ya. Jadi pastikan dapat desain yang terbaru gitu. Lalu kemudian Bapak Saudara sekalian, selain membawa form selamat datang, Aser juga membawa form permohonan doa. Nah, permohonan doa ini akan kita doakan selalu di Menara Doa Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore di tempat ini. Selalu ada doa-doa yang mau minta kesembuhan dan lain sebagainya, didoakan secara khusus apa silakan. Boleh nanti minta form pokok doanya, kita akan doakan secara khusus di Menara Pondok Doa. Baik, lalu kemudian yang berikutnya saya mengundang jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Saya undang maju ke depan untuk kemudian menerima, ada souvenirnya, oh ada souvenirnya ada ya. Untuk menerima souvenir dari gereja. Nah, saya undang dengan kasih Kristus yang berulang tahun sepanjang bulan Januari untuk maju ke depan. Ada silakan pakai perasaan ya ulang Januari ya. Oke, ada lagi? Iya, ternyata ada juga. Silakan, ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Januari akan menerima souvenir dari ternyata. Yang sampai ucapan syukur ulang tahun. Ada lagi? Ya. Iya, yang baru pertama kali hari juga nggak apa-apa, maju saja. Kita akan berikan souvenir yang terbaik dari gereja yang sudah disiapkan. Cukup. Oke? Iya, baik. Wah, banyak ternyata ya. Saya kaget juga. Saya balik gitu ya, ternyata banyak. Oke, baik. Mari kita angkat tangan kita arahkan ke rekan-rekan kita, saudara kita yang berulang tahun, kita mendoakan bersama-sama.
Bapa yang baik, anugerah-Mu besar untuk semua saudara kami di menginjak usianya yang baru Tuhan. Biar anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, Tuhan akan memberkati. Biarlah mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka berada, selalu menjadi berkat. Apapun yang mereka lakukan, selalu mengundang perhatian dunia. Karena kita tahu hidup mereka hidup dalam kebenaran dan selalu memuliakan Tuhan. Dimanapun mereka berada, keluarganya, keluarga besarnya, Engkau memberkati usahanya, Engkau memberkati pekerjaannya. Tuhan ambil alih, Tuhan campur tangan dalam setiap perkaranya. Tuhan memberikan kelapangan, Tuhan memberikan kelancaran. Usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, kesehatan mereka, Tuhan memberkati. Dan bila mereka terus diangkat oleh Tuhan, segala pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Oleh karena itu dimulai di tahun usia yang baru ini, teruslah hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, sampai Dan pengumuman yang terakhir ada, jadi ulang tahun Gold CC itu akan diadakan di tanggal 5 Februari. Cuman teman-teman panitia kemarin sepakat bahwa akan dimundurkan sampai di bulan Maret. Dan mereka saat ini sedang menggalakkan pencarian dana, jadi sehingga di bawah kalau ketemu sama basar mohon dibeli. Itu apa basarnya? Cincau. Oh harusnya yang hangat-hangat dong, es koteng atau apa begitu ya, kan hujan-hujan. Ya masa dikasih es kan gitu ya. Nah selain itu ada juga basar antar ya. Ini silakan yang mau pesan. Ini ayamnya saja sudah menggoda ya. Lihat gayanya ya. Ini tidak normal gayanya. Gitu ya. Jadi memang dia sengaja mengundang untuk dimakan. Jadi tolong kita dukung kegiatan pemuda. Jadi ini yang memprakarsai adalah ground reguler. Ground reguler itu teman-teman profesional yang sudah kerja dan mereka membuat ayam bakar. Ini ayam bakarnya utuh, satu tinggal kepalanya doang yang nggak ada gitu ya, sama kakinya. Oh ya, tapi ya begitu ya modelnya begitu. Jadi mari kita dukung bersama-sama kegiatan kita dan itu silakan dipesan. Kemarin saya lihat di grup sudah banyak yang memesan gitu ya. Jangan lupa setelah memesan membayar kan begitu ya. Karena kalau cuma memesan semua pun bisa kan begitu. Ya, jangan lupa untuk dibayar lalu kemudian nanti akan diajarkan. Selain itu juga teman-teman juga membuat kaos. Oh, ini banyak banget ya jualannya ya. Oke, membuat kaos ini, kaosnya kalau kaos ini harganya cuma 100.000. Jadi silakan, ini sistemnya open PO. Jadi open PO itu dipesan dulu, nanti kemudian dipesan, dibikin sesuai dengan ukuran. Nah, ada ukurannya banyak ya. Ada ukuran XL. Nanti silakan hubungin panitia. Ini hubungin ke siapa nih kalau mau pesan ini nih? Nggak ada tulisannya. Oh hubungin saja panitia yang ada di bawah yang juga ikut menjual karena mereka seksi dana yang sedang mencari dana. Jadi ini juga, ini saya sudah pesan ya. Saya sudah pasti kalau saya XXL kan begitu ya. Itu XXL karena kecuali kalau dalam 3 bulan ke depan diet saya berhasil bisa turun jadi S. Nggak mungkin ya, mau kosong. Gitu ya, S itu ukuran Dev. Gitu ya. Jadi saya berdoa, saya juga pengen diet, Bapak sudah sekalian, saya agak malu kalau melihat ke samping begini. Makanya kalau hot harus ke depan terus. Karena kalau ke samping sini sudah kelihatan perutnya. Kan gitu ya. Nah, silakan dipesan, ini bajunya bagus banget gitu ya. Jadi acara kegiatan kita nanti di bulan Maret. Baik, mungkin itu saja pengumuman dari saya sudah umumkan semuanya. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saya kembalikan lagi. Puji Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebab itu saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu
pujian dan sama sifat Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Layak ku renungkan nyanyian pujian dan pengagungan. Karena Engkau sangat baik dan terlalu baik dalam kehidupan kami. 1 tahun yang lalu, Tuhan telah menjaga, melindungi dan memelihara kami. Pertolongan-Mu luar biasa kami alami Tuhan. Sehingga kami ada di minggu pertama di tahun yang baru. Bersekutu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Karena tidak ada yang bisa kami balas di hadapan hadirat-Mu buat kebaikan-Mu. Selain hidup ini, kami mau pakai senantiasa memuliakan Tuhan, mengagungkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Banyak hal yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Terlalu indah kasih-Mu Tuhan, terlalu besar kemurahan-Mu yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu, menyembah, mengagungkan Engkau. Kerana puji-pujian ini kami sampaikan padamu sudah menyenangkan hati Tuhan. Pelayan yang ambil bagian saat ini Tuhan, kerana Engkau tetap mengurapin mereka ya Bapa. Dimanapun hidupnya berada melayani Tuhan, Tuhan akan tetap memberkati. Pengurapan-Mu Tuhan terus terjadi atas hidup mereka. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaannya, berkati pendidikannya Tuhan. Kiranya hidupnya dia jalani senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, kami bersyukur saat ini di mana firman-Mu sudah menguatkan kami. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh membawa hati kami, mengubah kami Tuhan, agar tahun yang kami jalani ini Tuhan, kami senantiasa merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Mungkin selama ini kami kurang Tuhan taat dan setia kepadamu. Tapi di tahun ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan kasih setia-Mu melingkupi kehidupan kami. Agar hati kami ini Tuhan jamah, agar kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bila kami datang berdoa kepadamu mencari wajah Tuhan, revival terjadi di atas kehidupan kami, baik dalam secara pribadi, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, atau di sekitar lingkungan kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan-Mu terus terjadi atas kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu. Berkati pekerjaannya, rumah tangga hamba-Mu Engkau berkati Tuhan. Istri yang ada bersama anaknya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap laut berkati. Biarlah istri sebagai tiang penopang di dalam rumah tangga. Tuhan tetap beri semangat sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami. Di dalam masa tuanya kami tetap berdoa kepada-Mu. Engkau tetap beri sukacita, damai sejahtera dalam kehidupannya. Kekuatan, kesehatan kucurahkan dalam bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Agar di masa tuanya tetap bersukacita di hadapan hadirat-Mu. Anak-anak yang ada, mantu bahkan cucu-cucu yang ada Tuhan memberkati. Setiap pekerjaan anak-anaknya Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang ada saat ini. Kami percaya waktu datang tidak sama akan waktu akan kembali nanti. Kembali dengan penuh sukacita, kembali dengan penuh damai sejahtera. Karena Tuhan telah menyertai dan Tuhan telah memberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mungkin ada kepahitan yang masih tersimpan di dalam hati kami, yang kami alami di tahun yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan, di tahun ini kami akan lepaskan dan kami akan Tuhan berjalan bersama dengan Yesus. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidup kami. Berdoa buat gereja yang ada di sekitar kami Tuhan. Kiranya Tuhan akan tetap memberkati gereja-gereja ini ya Bapa. Biarlah sidang jemaat-Mu yang ada, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memberi semangat. Dan biar kiranya hidup jemaat-Mu senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Juga pendeta-pendeta yang melayani, Tuhan tetap beri keberanian untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Pengurapan Tuhan tetap terjadi. Jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya Engkau tolong Tuhan, beri Tuhan semangat kemampuan di dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini dengan memerintah dengan adil dan membawa masyarakat Indonesia, masyarakat yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini dilanda dengan berbagai masalah percobaan, bencana di mana-mana. Tapi kami percaya Tuhan menyadarkan kehidupan kami masyarakat untuk tetap setia mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada di sekitar kami. Tuhan tetap ada di sisi kami. Apapun yang kami alami, kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. 2000 tahun yang lalu Tuhan kerjakan pekerjaan yang luar biasa, karya-Mu yang luar biasa bagi kami, di mana Engkau Tuhan menyerahkan hidup-Mu, menebus hidup kami, memberi keselamatan buat kami ya Tuhan. Kami hanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya Tuhan, tubuh yang kami jalani ini, tubuh yang berkenan dan selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan di dalam kehidupan kami berjalan bersama dengan Yesus. Dan kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan, di mana Tuhan telah memenangkan maut di kayu salib. Terima kasih Tuhan, biar kemenangan ini menjadi bagian kami menjalani tahun 2026 ini ya Tuhan. Tidak sedikit tantangan masalah yang akan menghadang kehidupan kami, tapi kalau kami berada di dalam genggaman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan selalu menaungi kami dengan tangan kasih-Mu. Kokohkan iman kami Tuhan, agar iman yang kami Tuhan tekuni ini, miliki ini, sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, buat Tuhan jemaat-Mu yang ada di dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami percaya Tuhan akan menguatkan yang sakit,
Tuhan akan pulihkan yang jauh daripada Engkau kembalikan kasih-Mu yang mula-mula yang dimiliki, dan boleh datang di hadapan hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami berdoa buat ibadah sebentar Tuhan, ibadah kedua dan ketiga. Kami tetap bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan campur tangan jemaat-jemaat yang akan datang beribadah. Tuhan tolong sertai di perjalanan tiba dengan selamat. Tuhan pelayan yang ambil bagian Tuhan di ibadah 2, ibadah 3. Kiranya Engkau tetap urapi mereka Tuhan, karunia dengan kuatan kesehatan daripada-Mu. Biarlah Tuhan pelayan ini sungguh-sungguh datang karena rindu melayani Tuhan, mau menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tetap ada dimanapun kami berada, dan mata Tuhan tetap tertuju kepada kami, mengawasi keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami hanya bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyempurnakan, dan ini doa kami. Kami Tuhan akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan kami kepada dari Tuhan. Bapa kami yang berada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita kedua-duanya dan dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, karena roh Allah ada dalam dirimu. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dan diurapi Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman